kita akan memulai acara perbaktian kita. Selamat malam dan selamat sahabat kepada kita semua. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir pada perbaktian kita pada malam hari ini. Terkhususnya kepada tamu-tamu kami yang telah bergabung pada perbaktian Jemaat Ana Maria Levo KBC. Sebelum kita memulai acara perbaktian kita, marilah kita undang Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk memulai acara perbaktian kita akan mendengarkan lagu pembuka yang berupa lagu pujian yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Polwan Tamba. Untuk doa pembuka, kita minta kesediaan Bapak S. Panjaitan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Maaf, Pak Panjaitan masih di mute, Pak. Oh ya, maaf. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bersemayam dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, untuk waktu yang kami boleh memiliki pada sabat ini Tuhan. Terima kasih untuk sabat yang baru kami boleh miliki Tuhan. Kami sudah membukakan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Urapan Tuhan berlaku bagi kami, akan demikian Tuhan. Firman Tuhan boleh berakar bertumbuh dalam hati dan pikiran masing-masing kami Tuhan. Terima kasih oleh karena sabat ini Tuhan.
Tuhan sudah mengutus hamba Tuhan Bapak Pendeta Senaga menjadi kepanjangan lidah Tuhan bagi kami pada malam ini. Harapan Tuhan juga berlaku kepadanya, agar apa yang disampaikan Tuhan semata-mata kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah acara kami dari awal sampai akhir Tuhan, kami berdoa di nama Yesus. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan pembicara kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini, Pendeta Elfri Darlin Sinaga, M.Min, M.Phil, DTH. Beliau merupakan dosen STFT Surya Nusantara Pematang Siantar. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Dahniar Saragi dan dikaruniai 4 orang putri. Yang pertama, Nesara sudah bekerja, yang kedua Dian, tamat Fakultas Pendidikan dari UNAI, yang ketiga Evania, tingkat 2 IT di UNAI, yang keempat Alin, kelas 2 SMA di SLA Martoba. Hamba Tuhan ini sudah 12 tahun melayani sebagai gembala jemaat dan 17 tahun sebagai dosen. Baiklah, demikianlah perkenalan singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Mengungkap Misteri Bilangan 666. Pada Pendeta Sinaga, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat buat kita semua. Selamat malam, Sabat. Pendeta. Selamat hari Sabat. Puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan, oleh karena pada malam hari ini adalah malam yang istimewa bagi kita, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama, dan harapan kita adalah lewat firman Tuhan pada malam hari ini, iman percaya kita akan semakin dikuatkan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sembiring dan tua-tua jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan akan firman Tuhan. Terima kasih juga atas lagu pujian yang sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Olwan Tamba. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Reja Pinem yang sudah menyampaikan akan perkenalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, sementara kita akan belajar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon tuntunan Roh Tuhan, sementara kita akan mempelajari firman-Nya. Untuk itu saya undang kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpuji dan termulialah nama-Mu, oleh sebab Engkaulah Allah Halik pencipta kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu, oleh sebab Engkaulah Allah penebus kami, dan Engkaulah yang menopang kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa di malam Sabat yang indah ini, kami boleh merenungkan akan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam penciptaan. Kami boleh merenungkan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya Roh Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami akan firman-Mu. Ketika kami belajar akan firman Tuhan, maka firman itu juga akan boleh menguatkan iman percaya kami. Kiranya Engkaulah yang dipuji dan dimuliakan lewat pekabaran pada malam hari ini. Adalah menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya akan share bahan atau materi pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini.
sebagaimana yang diberikan, topiknya adalah mengenai mengungkap misteri bilangan 666. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak. Terlihat pendeta, terlihat jelas. PowerPoint saya di layar. Sudah, Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, banyak para pengkhotbah memberikan kepada kita ajakan supaya kita harus ke sorga. Karena memang tujuan kita adalah agar kita bisa ke sorga. Ada lagu yang mengatakan, dunia ini bukanlah rumahku. Aku hanya numpang lewat. Hartaku tersimpan di sana, di seberang langit biru. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Saudaraku, dunia kita ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kita hanya menumpang sementara di sini. Sesungguhnya rumah kita adalah di sorga. Our country is in heaven. Dan kita sementara menunggu juru selamat kita Yesus Kristus yang akan datang dari sorga. Tetapi walaupun kita merindukan supaya kita bisa pulang ke sorga, sesungguhnya perjalanan ke sorga itu tidak mudah oleh karena setan berusaha menghalangi agar jangan ada manusia yang pulang ke sorga. Kenapa setan sangat menghalangi umat manusia untuk bisa pulang ke sorga? Oleh sebab dia sudah diusir dari sorga. Dia tidak ada kesempatan lagi untuk bisa tinggal di sorga. Nasibnya sudah divonis oleh Tuhan bahwa dia akan dibakar di api neraka. Satu-satunya tujuan daripada setan adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin umat manusia supaya bersama-sama dengan dia dibakar di dalam api neraka. Di dalam tulisan hamba Tuhan Ellen G. White, dalam buku Kemenangan Akhir halaman 450 dikatakan, pertikaian besar antara Kristus dan setan yang sudah berlangsung selama hampir 6.000 tahun segera akan berakhir, dan si jahat melipat gandakan upaya untuk mengalahkan pekerjaan Kristus demi kepentingan manusia dan mengikat jiwa-jiwa pada jeratnya untuk menahan manusia di dalam kegelapan dan di dalam keadaan tidak bertobat sampai pengantaraan berakhir. Tujuannya apa? Sehingga tidak ada lagi korban bagi pengampunan dosa, adalah tujuan yang akan dicapainya. Dalam pertentangan besar antara Kristus dengan setan, maka setan berusaha melipat gandakan usahanya, upayanya untuk mengalahkan pekerjaan Kristus. Yesus Kristus saat ini sedang bekerja sebagai imam besar yang memperjuangkan akan kepentingan umat manusia, supaya sebanyak mungkin umat manusia yang ada di bumi saat ini bisa berada bersama dengan dia di sorga. Tetapi usaha itu dihalang-halangi oleh setan dengan menggunakan jerat-jeratnya. Di dalam buku Kemenangan Akhir, di bagian pengantar disebutkan semua kemampuan dan keterampilan setan, serta kelicikan dan kekejaman yang dikembangkannya selama perjuangan pada segala zaman, akan dikerahkannya untuk melawan umat Allah
pada pertikaian terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat perjalanan kita ini sukar. Perjalanan kita untuk pulang ke rumah, pulang ke sorga, dihalang-halangi oleh setan, di mana dia menggunakan segala kemampuan dan keterampilannya serta kelicikannya agar umat manusia tidak sampai ke sorga. Adapun penipuan dan jerat-jerat setan yang menahan umat manusia agar tidak bisa pulang ke sorga adalah yang pertama melalui cinta uang dan harta dunia. Banyak orang yang terlena untuk mencari uang sehingga mengabaikan akan pencariannya kepada Tuhan. Banyak orang yang terlena mencari uang sehingga mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Banyak orang yang mencari harta dunia sehingga lalai untuk menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan. Setan juga berusaha menawarkan kesenangan dunia yang lebih menarik. Bagaimana supaya umat-umat Tuhan itu terlena. Bahkan setan juga berusaha membuat pendeta-pendeta menjadi kecewa. Dengan demikian, maka melalui kekecewaan para pendeta akan boleh melemahkan akan jemaatnya. Setan juga berusaha untuk membuat hubungan kasih di dalam jemaat itu rusak, supaya dengan demikian banyaklah orang yang meninggalkan gereja. Namun demikian, ada satu hal lain yang dilakukan oleh setan adalah memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Setan berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa lewat pemutarbalikan kebenaran. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Di sana disebutkan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam firman ini jelas ketentuan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Perintah yang diberikan kepada manusia itu adalah bahwa semua buah pohon dalam taman itu boleh dimakan oleh Adam dan Hawa dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itulah yang dilarang untuk dimakan buahnya. Sebab pada hari mereka memakannya, maka mereka akan mati. Tetapi setan menjelma menjadi ular dan berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kita lihat di dalam kata-kata daripada ular adalah merupakan pemutarbalikan daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia berusaha memelintir. Di dalam kata-kata yang disampaikan oleh setan, ada berisi kebenaran, tetapi ada berisi kepalsuan. Di dalam Kejadian 3 ayat 4 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan katakan, bila mana memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, pastilah engkau mati. Tetapi setan mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Metode yang sama akan tetap dibuat oleh setan untuk menjerat dan menjatuhkan umat manusia. Setan berhasil menipu jemaat-jemaat Kristen pada zaman ini. Di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 452, penafsiran Alkitab yang semu dan penuh khayalan dan berbagai teori yang bertentangan mengenai iman, keagamaan yang terdapat dalam dunia Kristen adalah pekerjaan musuh besar kita untuk membingungkan pikiran sehingga mereka tidak melihat kebenaran itu dengan jelas. Dan
perbedaan pendapat dan perpecahan yang terjadi di antara jemaat-jemaat dunia Kristen sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan memutarbalikkan Alkitab untuk mendukung suatu teori kesukaannya. Setan begitu berhasil di dalam upayanya menjatuhkan Adam dan Hawa lewat pemutarbalikan kebenaran. Dan hal yang sama dilakukannya untuk menghancurkan gereja-gereja Kristen, yaitu melalui pemutarbalikan akan kebenaran, maka terjadi perpecahan di antara jemaat-jemaat Kristen. Dan inilah yang menjadi kesukaan daripada setan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu ayat pada zaman ini yang sering diputarbalikkan oleh setan adalah yang terdapat di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Bila mana kita membaca di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya merasa terdorong untuk membahas di dalam seminar tentang Roh Nubuat dan akhir zaman ini, mengungkap misteri bilangan 666. Kenapa? Oleh karena banyak pendapat-pendapat yang berbeda-beda tentang ayat ini. Setiap orang yang hidup di zaman akhir harus memahami dengan benar arti dan makna bilangan 666. Apakah arti sesungguhnya bilangan 666? Mengapa itu sangat penting dipahami oleh setiap umat Tuhan yang hidup di zaman akhir? Pada baru-baru ini muncul beberapa video yang membahas tentang 666. Dan begitu banyak orang yang merasa tertarik dengan pembahasan ini, yang walaupun banyak juga dari pembahasan itu yang sangat membingungkan umat Tuhan. Nah, itulah sebabnya melalui pembahasan ini saya ingin menyampaikan kepada kita agar kita tidak dibingungkan oleh teori-teori manusia yang dikendalikan oleh setan, khususnya tentang misteri bilangan 666. Dan agar kita tidak terseret di dalam penyembahan kepada binatang, patungnya, dan bilangan namanya. Sebab mereka yang tertipu akan menerima cawan murka Allah. Ini bisa kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 14 dan Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Di dalam Wahyu 13 ayat 14 dikatakan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Lalu di dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 11, ini adalah merupakan pekabaran malaikat yang ketiga, di mana dalam pekabaran malaikat yang ketiga itu, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ada berbagai teori dan penafsiran tentang bilangan 666. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, sebagaimana yang kita sudah bacakan tadi, teori yang pertama adalah
teori dan penafsiran kaum preteris. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada beberapa teori yang muncul yang membingungkan umat Tuhan, termasuk anggota-anggota gereja kita, sehubungan dengan bilangan 666 dari Wahyu 13 ayat 18. Teori yang pertama adalah teori yang dimunculkan oleh kaum preteris. Kemudian ada juga teori penafsiran dari gereja Lutheran. Ada teori dan penafsiran gereja Roma Katolik. Dan ada juga teori dan penafsiran kaum spiritualis. Dan ada juga penafsiran teologi kontemporer. Kita akan lihat seperti apa itu. Nah, kita akan mulai yang pertama, yaitu penafsiran dan pandangan dari kaum preteris tentang bilangan 666. Menurut kaum preteris, 666 bilangan yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18 adalah merujuk kepada Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero ini adalah Kaisar Romawi. Dia memerintah tahun 54 sampai dengan tahun 68 Masehi. Kenapa mereka berkesimpulan bahwa bilangan 666 di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18 adalah Kaisar Nero? Adalah sehubungan dengan nama dari Kaisar Nero dalam bahasa Ibrani. Ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani, huruf-huruf dalam bahasa Ibrani itu adalah mengandung angka. Dalam bahasa Ibrani itu ada Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, dan seterusnya. Alef itu 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, dan seterusnya. Maka didapati dari nama Neron Kaisar itu, bila dihitung angka dari namanya itu, Neron Kaisar itu, jumlahnya adalah sebagai berikut. Huruf Nun adalah 50, kemudian Res 200, Waw 6, huruf Nun 50, Kof 100, kemudian huruf Samek 60, huruf Res 200. Jadi kalau di total jumlah dari nama Neron Kaisar itu berjumlah 666. Memang kita tahu bahwa Kaisar Nero adalah seorang kaisar yang kejam, yang begitu mengerikan, menganiaya orang-orang Kristen pada zaman Rasul Paulus. Dia telah membakar kota Roma. Coba kita bayangkan seorang kaisar membakar ibu kota kerajaannya. Lalu kemudian dia menuduh orang Kristen sebagai pelakunya. Dan Paulus adalah sebagai provokatornya. Maka dia punya alasan untuk menangkap Paulus dan juga untuk membunuh orang-orang Kristen. Nah, menurut kaum preteris ini, bilangan 666 di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18 adalah merujuk kepada Kaisar Nero, seorang kaisar Romawi yang sangat kejam, yang menganiaya orang Kristen. Pendapat yang kedua, atau penafsiran yang kedua, adalah penafsiran dari kaum Lutheran. Menurut kaum Lutheran, bilangan 666 dalam Wahyu 13 ayat 18 adalah merujuk kepada Paus, yaitu dengan alasan adanya tulisan Vicarius Filii Dei, yaitu wakil anak Allah, di mana kalau dihitung angka dari huruf-huruf Vicarius Filii Dei, sebagaimana kita boleh saksikan di layar ini, V5, I1,
C 100, kemudian I1 U sama dengan V 5, jumlahnya 112, kemudian Fili I1 L50, I1 jumlah 53, dan kemudian D500, I1 501. Kalau di total semuanya 112 ditambah 53 tambah 501, jumlahnya adalah 666. Maka kaum Lutheran berkesimpulan bahwa bilangan 666 di dalam Wahyu 13 ayat 18 adalah merujuk kepada Paus. Nah, kita lihat kepada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga adalah penafsiran dari Gereja Katolik tentang bilangan 666 dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 18. Gereja Roma Katolik mempercayai dan menafsirkan bahwa 666 adalah merujuk kepada Ellen Gould White, atau yang sering kita sebut Ellen G. White, pendiri dan perintis dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dengan alasan, bila mana angka-angka dari nama Ellen Gould White itu ditotal atau dijumlahkan, L sama dengan 50, kemudian L satu lagi 50, jumlahnya 100, kemudian huruf U sama dengan V 5, L 50, D 500, jumlah 555, kemudian W atau W itu sama dengan 10, I1 kemudian kalau dijumlah 11. Nah, kalau di total semuanya 100 ditambah 555 ditambah 11, jadi jumlahnya adalah 666. Jadi menurut keyakinan dari Gereja Roma Katolik, 666 yang disebutkan di dalam Wahyu 13 ayat 18 adalah kegenapannya pada Ellen Gould White. Kita teruskan pendapat yang berikutnya, pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, ini adalah sehubungan dengan pandangan dari kaum spiritualis. Berbicara soal istri, tentu jadi topik. Mereka ini mengatakan bahwa bilangan 666 adalah merupakan simbol penyembahan kepada setan. Ya, kita akan lihat sebentar videonya bagaimana keyakinan dari kaum spiritualis yang mempercayai bahwa bilangan 666 itu adalah merupakan simbol penyembahan kepada setan. Ya. Berikut adalah fakta-fakta mengenai mitos di balik angka 666. Angka 666 dan simbol segitiga pada heksagram. Heksagram merupakan sebuah simbol yang terbuat dari dua segitiga yang disatukan. Namun jika dilihat dari sisi lain, heksagram juga terdiri dari 6 buah segitiga kecil di sekelilingnya, 1 buah segi 6 di dalamnya, dan 6 titik sudut pada ujungnya. Dapat diambil kesimpulan, simbol heksagram memiliki 3 angka 6 dan dapat menjadikan istilah 666 sebagai simbol dari heksagram. Simbol tersebut dikenal sebagai simbol yang biasa dibuat untuk ritual memanggil setan. Heksagram juga dapat dikaitkan dengan segitiga pada piramid yang dianggap cocok untuk media melakukan ritual dalam mengumpulkan dan menyerap energi manusia oleh iblis. Angka 666 dan simbol setan. Angka 666 sering dikaitkan dengan simbol dari kekuatan gaib dan kekuatan dari para pengikut aliran sesat. Para pengikut tersebut mempercayai adanya kekuatan jahat dalam dunia gaib dan adanya pemujaan terhadap setan.
Sebagian besar orang percaya bahwa pemilik simbol-simbol yang jika diperhatikan memiliki kaitan dengan angka 666 akan mudah dipengaruhi oleh setan dan kekuatan gaib di dalamnya. Karena simbol tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian kekuatan gelap yang memiliki kekuatan jahat di baliknya. Angka 666 dan logo Fox News. Fox News merupakan salah satu media televisi yang berasal dari Amerika Serikat, yang dikuasai oleh para pemodal yang sebagian besar merupakan seorang Yahudi. Mereka memiliki kaitan dengan angka 666 pada logo piramida di atas tulisan Fox, serta terdapat gambar satu mata. Hal ini jika diperhatikan dan diteliti lebih lanjut, angka 1-9 yang dituliskan secara berjajar dan di bawahnya dituliskan huruf A sampai I. Lalu di bawahnya lagi dituliskan huruf I sampai R. Dan yang terakhir, di bawahnya dituliskan S sampai Z. Maka huruf Fox akan berada tepat di satu deret di bawah angka 6. Hal tersebut yang membuat Fox memiliki kaitan dengan angka 666, serta adanya logo Fox News yang memiliki logo piramida di atasnya, serta adanya gambar satu mata yang merupakan simbol all-seeing eye. Percaya atau tidak, angka 666 dianggap sebagai simbol iblis yang dikeramatkan oleh bangsa Yahudi. Mereka menyebarkan ajaran sesatnya melalui simbol tersebut, yang bertujuan untuk mengontrol pikiran seluruh masyarakat di dunia, entah itu melalui bidang ekonomi, media, dan politik. Para pengikut Yahudi dikenal dengan organisasi Illuminati. Fakta-fakta yang telah dibahas barusan mengenai mitos angka 666 mungkin bisa jadi hanya sebuah kebetulan, atau bisa jadi memang angka ini mengandung kekuatan gaib karena mendapat pengaruh dari setan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah penafsiran dari teologi kontemporer tentang 666, dan ini yang banyak mempengaruhi umat-umat Tuhan sampai saat ini, yaitu sehubungan dengan adanya penggunaan microchips. Nah, kalau kita lihat di sini, inilah yang banyak sekali mempengaruhi orang-orang muda kita sekarang, apalagi yang lagi getol dengan ilmu teknologi, bahwa memang sering mendapatkan berita-berita bahwa satu saat kita tidak akan menggunakan lagi uang tunai atau uang kertas. Transaksi akan dilaksanakan bagi mereka yang sudah ditanamkan microchips. Jadi mereka ini menafsirkan dari Wahyu pasal 13 ayat 17 sampai dengan 18 dan berkesimpulan bahwa 666 itu adalah microchips yang ditanamkan di dalam tubuh manusia. Dengan adanya microchip ini tentunya akan memudahkan untuk mendeteksi para penjahat, atau bahkan juga memudahkan untuk mendeteksi umat-umat Tuhan yang akan dianiaya. Begitulah pandangan mereka. Mereka akan menginjeksikan chip di tangan. Ya, kalau kita lihat, beginilah caranya. Dan ini sudah ada dipraktekkan di beberapa tempat.
Microchip itu akan ditanamkan di tangan kanan dan juga di dahi. Nah, dikatakan bahwa jika microchip itu sudah ditanamkan di tubuh, maka manusia itu bisa diibaratkan seperti robot yang bisa dikendalikan. Dan setiap orang yang menolak chips itu, mereka akan disebut sebagai teroris. Namun apa yang terjadi kalau kita menerimanya? Nah, inilah yang seringkali menjadi perdebatan di kalangan banyak orang-orang muda kita. Baik, kita akan teruskan. Bagaimana kita memahami angka 666 ini? Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 17. Yang penting di sini ialah hikmat. Hanya oleh hikmat dan pencerahan ilahi, maka manusia dapat memahami misteri daripada firman Allah. Kita sudah menyaksikan tadi bagaimana penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehubungan dengan Wahyu pasal 13 ayat 18, teristimewa tentang bilangan 666. Kalau kita memperhatikan akan alasan-alasan yang diberikan, terkadang kita pun ikut bingung. Namun demikian, melalui pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan bisa mendapatkan satu kepastian sehingga kita tidak dibingungkan lagi. Oleh karena kita memiliki pencerahan ilahi untuk dapat memahami akan firman Tuhan. Apakah sesungguhnya arti dari 666 menurut Alkitab itu sendiri? Nah, kita akan mempelajari pernyataan Alkitab tentang bilangan 666. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita dapati ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang bilangan 666 dan juga konsep 66. Dan yang pertama disebutkan di dalam 2 Tawaris 9 ayat 13. 2 Tawaris 9 ayat 13 disebutkan, adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 666 talenta. Kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang paling kaya raya, raja yang paling berhikmat yang pernah hidup. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa oleh sebab 1 tahun upeti yang dibawa kepadanya adalah seberat 666 talenta emas. Kalau kita lihat di dalam kamus, 1 talenta itu kurang lebih 34 kilogram. Jadi tinggal kita kalikan saja 34 dikali 666 kilogram. 666 dikali 34 kilogram. Nah, itulah upeti yang diberikan kepada Salomo setiap tahun. Sehingga tidak mengherankan memang Salomo itu adalah raja yang paling kaya raya yang pernah hidup. Penggunaan bilangan 666 dalam kitab Tawarikh adalah merupakan simbol dari kejayaan, simbol dari kemuliaan dan kesuksesan manusia. Jadi melalui kitab Tawarikh, kita mendapatkan satu pelajaran yang penting. Arti daripada 666 itu adalah merupakan simbol dari kejayaan, kemuliaan, dan kesuksesan manusia. Kemudian yang kedua, konsep 666 dalam kitab Daniel. Konsep 666 dalam kitab Daniel kita dapati dalam Daniel pasal 3 ayat 1. Di mana pada waktu Raja Nebukadnezar
membangun sebuah patung yang terbuat daripada emas. Patung itu didirikan oleh Nebukadnezar. Dibangun dengan menggunakan ukuran istimewa, ukuran Babylon, yakni tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Jadi ini bukan merupakan sesuatu yang kebetulan, tetapi inilah yang menjadi konsep dari orang-orang Babel, bahwa angka 6 bagi orang-orang Babel adalah merupakan angka yang sempurna. Bilangan itu merupakan tanda kekuasaan Babel yang sempurna. Di dalam Daniel 3, sebuah patung telah didirikan di lembah Dura dengan tinggi 60 hasta dan 6 hasta lebarnya. Patung itu harus disembah, dan yang tidak mau sujud menyembah akan dihukum dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi Nebukadnezar membangun patung yang terbuat dari emas dengan tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, oleh sebab dia memiliki keyakinan bahwa angka 6 itu adalah merupakan angka yang sempurna dan merupakan kekuasaan Babel yang sempurna. Imam-imam di Babel mempunyai jimat semacam permata yang dalamnya terdapat 36 kotak. Kotak tersebut diberi nomor 1 sampai 36, dan bila dijumlahkan semuanya berjumlah 666. Kita akan lihat seperti apa itu jimat Babel 666. Ya. Jadi angka 1 sampai dengan angka 36 dengan masing-masing 6 kotak, ya, seperti yang kita lihat di dalam layar ini. Bila mana dijumlahkan ke bawah, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke samping, terus sampai 36, lalu kemudian dijumlah ke bawah, maka hasilnya adalah 96 tambah 102, 108, 100, tambah 114, tambah 120, tambah 126, jadi jumlahnya adalah 666. Jadi ini adalah merupakan jimat para imam-imam yang ada di Babylon. Nah, penggunaan angka 666 dalam masyarakat Babel adalah sebagai angka keramat dan simbol penyembahan kepada manusia ataupun raja. Jadi, di dalam kitab Daniel diberikan kepada kita satu pemahaman bahwa 666 itu adalah merupakan angka keramat dan itu adalah simbol penyembahan kepada manusia ataupun raja. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang berikut, ayat yang ketiga, yang memberitahukan kepada kita tentang 666 adalah yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 18. Ayat yang menjadi bahasan kita. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, biarlah atau baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Kalau di dalam bahasa Inggris, New King James Version disebutkan, "Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666." Ya. Jadi di sini dibutuhkan wisdom, hikmat. Biarlah dia, ya, yang memiliki pemahaman menghitung bilangan dari binatang, karena itu adalah bilangan dari seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Ya. Kalau di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia disebutkan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Di dalam kitab Wahyu, konsep 666 itu adalah merupakan pengakuan atas kejayaan, kemuliaan, dan kesuksesan penguasa organisasi Babel rohani
dan itu adalah merupakan simbol penyembahan kepada penguasa organisasi Babel rohani. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 15 memberikan kepada kita petunjuk untuk memahami 666 yang dituliskan di dalam ayat yang ke-18. Di dalam ayat 15 dikatakan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Apa yang dimaksud dengan patung binatang? Patung binatang atau the image of the beast adalah sebuah organisasi keagamaan yang bersatu dengan kuasa negara. Ya, jadi sebuah organisasi keagamaan yang bersatu dengan kuasa negara yang muncul pada akhir zaman untuk memaksakan suatu hari penyembahan yang bertentangan dengan hari penyembahan dalam Alkitab. Ini sangat penting untuk menjadi satu dasar pemahaman dari setiap umat Tuhan, supaya kita jangan sampai dibingungkan dengan banyaknya penafsiran-penafsiran atau pandangan-pandangan atau keyakinan atau pengajaran tentang 666. Bahwa patung binatang itu adalah sebuah organisasi keagamaan yang bersatu dengan kuasa negara yang muncul pada akhir zaman, memaksakan suatu hari penyembahan yang bertentangan dengan hari penyembahan dalam Alkitab, yang bertentangan dengan hari Sabat. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, di sana disebutkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah merupakan tanda antara Allah dan umatnya. Yeskel 20 ayat 12 dan ayat 20. Dalam hukum keempat, pemeliharaan hari Sabat adalah meterai Allah, karena di dalamnya terdapat nama Allah, jabatan, dan wilayah kekuasaan Allah. Nah, kita akan memahami dan membedakan apa yang dimaksud dengan tanda. Tanda atau image atau mark, bahwa tanda Allah adalah hari Sabat yang benar, yaitu adalah Saturday. Sementara tanda daripada binatang adalah lawannya, yaitu adalah Sabat yang palsu, yaitu adalah Sunday. Apa yang dimaksud dengan tanda di tangan dan di dahi? Menerima tanda di dahi bukan maksudnya microchip yang ditanam di dahi. Bukan juga microchip yang ditanam di tangan. Menerima tanda di dahi maksudnya adalah mereka yang menjadi penganjur pemeliharaan minggu. Jadi dahi adalah mengajarkan kepada kita tentang pikiran ataupun konsep yang sudah tertanam di dalam pikiran. Mereka yang menjadi penganjur pemeliharaan hari Minggu, di mana di pikiran mereka sudah tertanam satu kebenaran bahwa Minggu itu adalah hari Sabat, hari yang harus dikuduskan. Jadi mereka yang menerima tanda di dahi, maksudnya adalah mereka yang menjadi penganjur pemeliharaan hari Minggu. Menerima tanda di tangan, maksudnya adalah mereka yang memelihara hari Minggu walaupun bukan dari keyakinannya, alias terpaksa. Jadi ada orang-orang yang menerima tanda di tangan adalah karena terpaksa. Menerima tanda di tangan bukan maksudnya microchip yang ditanam di tangan, melainkan maksudnya adalah mereka yang memelihara undang-undang hari Minggu
karena terpaksa, walaupun dia sendiri tidak percaya akan hal itu, dia tidak percaya bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat, tetapi terpaksa dilakukannya oleh karena ancaman akan dibunuh. Baik, kemudian yang berikutnya, bilangan binatang. Di dalam bahasa Inggris disebutkan adalah the number of the beast. Binatang adalah simbol dari kekuasaan atau pemerintahan. Binatang yang keluar dari dalam laut, maksudnya adalah kekuasaan atau pemerintahan yang muncul dari Eropa atau wilayah bangsa-bangsa. Binatang yang keluar dari dalam bumi, maksudnya adalah kekuasaan atau pemerintahan yang muncul dari benua baru, yaitu adalah Amerika Serikat. Nah, kembali kepada Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Di dalam buku A Word to the Little Flock, halaman 19, disebutkan bahwa the number of a man, bilangan dari manusia itu adalah the number of the beast represent a human organization. Itu adalah mewakili organisasi manusia. Jadi itu bukanlah microchip, melainkan itu adalah merupakan organisasi manusia. Ya. Selanjutnya dikatakan, I saw that the number 666 of the image beast was made up. Ya. Saya melihat, ini Ellen G. White menuliskan bahwa dia melihat bahwa bilangan 666 itu adalah merupakan patung daripada binatang yang sudah didirikan, adalah merupakan binatang yang merubah hari Sabat. And the image beast had followed on after and kept the popes and not God's Sabbath. Dan itu adalah merupakan hari yang dipelihara oleh kepausan, ya, dan bukan Sabat Allah. Artinya itu adalah hari Minggu dan itu bukan hari Sabat atau hari Sabtu. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 25 disebutkan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Melalui ayat ini diberitahukan kepada kita bahwa bilangan 666 adalah binatang yang telah mengubah kesucian Sabat menjadi hari Minggu. Sejarah mencatat bahwa gereja telah mengubah hari Sabat kepada hari Minggu. Dan itu bukanlah oleh perintah Kristus, tetapi oleh kuasanya sendiri, oleh kuasa daripada gereja. Siapakah yang sudah mengubahkan hari Minggu, mengubah hari Sabtu ke hari Minggu? The Converse Catechism atau Katekismus Gereja Roma Katolik memberikan kepada kita informasi. Di sana disebutkan, manakah hari Sabat itu? Dijawab, Sabtu adalah hari Sabat. Lalu kembali ditanya, mengapa kita memelihara hari Minggu gantinya hari Sabtu? Lalu dijawab, oleh sebab Gereja Katolik memindahkan kehikmatannya dari Sabtu ke Minggu. Peter Geremen 1948 halaman 50. Jadi menurut buku Katekismus, Gereja Roma Katolik mengakui bahwa merekalah yang telah memindahkan kesucian hari Sabtu atau hari Sabat kepada hari Minggu. Dan sejarah mencatat
bagaimana Roma Kepausan telah berkuasa selama 1260 tahun, mulai tahun 538 sampai dengan tahun 1798. Kembali kepada penafsiran tentang bilangan 666. Kita akan mencoba menganalisis penafsiran dan pandangan-pandangan yang sudah ada sekarang ini. Teori dan penafsiran dari kaum preteris bahwa 666 adalah Kaisar Nero. Sesungguhnya itu tidaklah tepat. Oleh karena kitab Wahyu pada waktu ditulis tahun 96, sementara Kaisar Nero adalah kaisar yang berkuasa pada tahun 60-an. Dan yang kedua, bahwa kitab Wahyu itu adalah merupakan nubuatan yang akan mendapatkan kegenapannya pada zaman akhir. Teori dan penafsiran Gereja Roma Katolik bahwa 666 adalah Ellen G. White juga tidak tepat. Oleh karena Ellen G. White bukanlah seorang penguasa, dia hanyalah seorang wanita yang sederhana. Dia juga bukan seorang pegawai organisasi. Dia hanyalah istri dari seorang pendeta, tetapi yang telah mengabdikan hidupnya dalam pekerjaan Tuhan. Maka teori penafsiran Gereja Roma Katolik bahwa 666 adalah Ellen G. White tidak berdasar atau tidak tepat. Kemudian teori dan penafsiran kaum spiritualis bahwa 666 adalah pemujaan kepada setan. Ini juga tidak tepat oleh sebab 666 itu disebutkan adalah bilangan daripada manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 18. Penafsiran teologi kontemporer mengatakan bahwa 666 adalah microchip. Ini juga tidak tepat. Ini juga menyesatkan. Oleh sebab disebutkan bahwa itu adalah bilangan dari manusia, bukan benda mati. Ya. Dengan demikian, bilangan 666 dianggap sebagai microchip tidak berdasar sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab. Kemudian yang berikutnya teori dan penafsiran gereja Lutheran yang mengatakan bahwa 666 adalah merupakan kepausan. Ini didasarkan kepada kegenapan sejarah pada masa lalu, bagaimana mereka mengubah hari Sabtu ke hari Minggu. Nah, sekarang kita akan melihat dominasi dari 666 pada zaman akhir. Kapankah akhir zaman dimulai? Dengan berakhirnya kuasa perusak tahun 1798 dan dipulihkannya tembok kudus dalam keadaan yang wajar tahun 1844, sesuai dengan kegenapan Daniel 8 ayat 14, maka kita telah tiba pada akhir zaman. Sejak 1844 kita sudah hidup pada akhir zaman. Ada nubuatan dominasi dari 666 pada zaman akhir. Sebagaimana disebutkan dalam Daniel 12 ayat 7. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Kemudian di ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Kemudian di ayat yang ke-12 disebutkan, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, angka-angka yang disebutkan dalam Daniel 12 adalah merujuk kepada dominasi bilangan 666. Bagaimana kita memahami tentang hal ini? Seringkali kita mendapatkan penafsiran bahwa ini telah digenapkan di masa yang lalu, yaitu pada kekuasaan Roma Kepausan pada supremasi kepausan yang pertama tahun 538 sampai kepada tahun 1798 untuk 1260 tahun. Kemudian 1250 tahun mulai tahun 508 sampai 1798. Lalu kemudian
1335 itu adalah tahun 508 sampai dengan 1843. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kitab Daniel pasal 12 bukan berbicara tentang masa lalu, itu adalah berbicara tentang akhir zaman. Daniel 12 berbicara tentang akhir zaman, artinya setelah tahun 1844. Maka 3,5 masa 1290 hari dan 1335 hari dalam Daniel pasal 12 akan memperoleh kegenapannya di masa mendatang, yaitu pada periode waktu supremasi kepausan II, di mana umat Allah pemelihara Sabat akan dianiaya oleh karena tidak mau menerima undang-undang hari Minggu. Kita lihat di dalam peta akhir zaman. Kita memiliki penuntun peta akhir zaman yang membuat kita waspada terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini. Kita akan melihat bagaimana kegenapan dari Daniel pasal 12 itu. Angka-angka yang disebutkan itu sebagai dominasi dari 666 yang muncul pada akhir zaman. Kita melihat di sini bagaimana urutan peristiwa akhir zaman. Di manakah dominasi dari 666 itu dalam peta peristiwa akhir zaman? Kita dapati di poin yang ketiga, di situ ada Undang-Undang Hari Minggu Nasional. Mulai dari Undang-Undang Hari Minggu Nasional sampai kepada malapetaka yang ketujuh, itulah 1335 hari. Kemudian Undang-Undang Hari Minggu sampai dengan dekrit, dekrit maut, itu ada 1260 hari atau 3,5 masa atau 3,5 tahun. Kemudian dari Undang-Undang Hari Minggu Universal sampai dengan malapetaka yang ke-6, itu ada 1290 hari. Ya. Baik, dengan demikian ini adalah berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi di depan. Supaya kita boleh waspada sebagai umat Tuhan. Setan berusaha untuk menipu dengan berbagai penafsiran yang membingungkan umat Tuhan, supaya perhatian umat Tuhan itu beralih dari kebenaran yang sesungguhnya. Apakah itu mengatakan bahwa itu adalah chips, itulah pemujaan kepada setan, itu adalah merupakan kegenapannya pada Ellen G. White atau kepada Nero, tetapi sesungguhnya kita jangan sampai lari dari kebenaran yang sesungguhnya, bahwa itu adalah merupakan dominasi yang akan muncul, yang akan merubah akan pengudusan hari Sabtu kepada hari Minggu, dan itu akan terulang kembali, di mana waktunya akan tiba, Undang-Undang Hari Minggu Nasional akan diberlakukan, dan seterusnya Undang-Undang Hari Minggu Universal akan diberlakukan. Dan pada saat itu, setiap orang yang tidak mau menerima akan tanda itu akan dianiaya atau bahkan akan dipenjara, bahkan akan dihukum mati. Namun demikian, kita sebagai umat Tuhan haruslah tetap mempertahankan akan iman kita. Oleh sebab barang siapa yang menerima akan tanda binatang itu dan bilangannya, maka mereka akan menerima cawan murka Allah. Sebagai kesimpulan, bilangan 666 bukanlah Nero, bukan Ellen G. White, bukan juga pemujaan kepada setan, bukan juga microchip. Bilangan 666 adalah simbol kekuasaan organisasi Babel rohani yang memaksakan undang-undang hari Minggu sebagai tanda pengakuan kepada kekuasaan, kejayaan, dan kemuliaan penguasa organisasi Babel rohani, dan merupakan simbol perlawanan kepada Allah dan hukum Sabat. Kita harus waspada, jangan sampai menerima tanda binatang, baik itu di dahi maupun di tangan, oleh karena terpaksa. Semoga kita sebagai umat Tuhan dapat berhati-hati dan waspada melalui pelajaran pada malam hari ini. Semoga tidak ada lagi kebingungan bagi kita bahwa sesungguhnya dominasi dari 666 itu adalah munculnya seorang penguasa
yang akan memaksakan undang-undang hari Minggu. Yang penting bagi kita adalah ketika itu tiba, jangan sampai terima tanda itu. Oleh karena bila mana kita menerimanya, maka sekali lagi kita akan menerima cawan murka Allah. Kita akan dibakar di api neraka bersama dengan setan. Tetapi bagi mereka yang tidak mau menerima tanda itu, kita akan dianiaya, namun kita akan diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kita akan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah pelajaran bagi kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Sinaga, firman yang luar biasa yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, di mana kita sudah mengetahuinya bahwa nanti simbol angka 666 itu merupakan organisasi kekuasaan yang akan memaksakan undang-undang hari Minggu. Baiklah, kita memiliki waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Jika ada saudara-saudara yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan kepada Pendeta Sinaga. Suara aja, terus mana? Nggak usah video suara. Halo, selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat. Ya, selamat sahabat Pak Pendeta. Perkenalkan nama saya Mazmur Pak Pendeta. Ya, selamat malam, selamat sahabat, Mazmur. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya, Pak Pendeta, tadi yang saya simak kalau angka 666 itu hanya sebagai simbol kepemikiran kita, ya di dahi itu pemikiran kita tadi ya. Kalau untuk di tangan itu ya kita harus terpaksa menerimanya. Nah, cuman kalau yang di Alkitab kan dia bilang dituliskan bahwa siapa yang tidak menerimanya tidak bisa melakukan jual beli. Nah, itu yang pertama, pertanyaan yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang lain tentang hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Sedangkan di Alkitab itu kan sebenarnya kan tidak ada disebutkan ingat dan kuduskanlah hari Sabtu. Yang ada ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terus yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita nanti menyikapinya juga. Dimana kalau saya lihat kalender sekarang ini udah banyak yang berubah. Hari pertama itu hari Senin. Kalau kita bisa lihat mungkin di handphone atau di kalender-kalender, banyak kalender, ada beberapa lah yang sudah saya lihat kalender itu hari pertamanya itu udah dimulai dengan hari Senin. Nah, jadi menyangkut yang tadi yang di Alkitab dikatakan ingat dan kuduskan hari Sabat, bukan hari Sabtu. Nah, pada suatu saat nanti kalender itu udah secara universal dimulai dengan hari pertama itu adalah hari Senin. Nah, bagaimana juga kita untuk anak-anak kita, mungkin anak-anak cucu kita, untuk kedepannya ke dalam pikiran mereka nanti bahwa jatuhnya hari ketujuh itulah hari Minggu, seperti itu. Jadi kan nggak salah juga, hari ketujuh ya hari Minggu. Jadi yang maksud Sabat itu ya hari Minggu, seperti itu. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang begitu bagus yang sudah disampaikan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah sehubungan dengan tidak bisa jual beli. Ya, kembali kepada kitab Wahyu pasal 13, mulai dari ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan bahwa mereka yang tidak mau menerima tanda dari binatang itu, mereka tidak bisa jual beli. Ini mengingatkan kita kepada apa yang akan terjadi
kepada pemelihara Sabat, pemelihara hari Sabtu, satu ketika memang ya harus meninggalkan kota-kota, akan country living. Ya, jadi kalau sekarang ini ada kawan-kawan kita yang sudah mulai country living, artinya tinggal di desa-desa, memang waktunya akan tiba bagi kita ketika undang-undang hari Minggu itu sudah diberlakukan. Kita harus tinggalkan kota-kota dan kita akan tinggal di desa-desa, bahkan di ya pedalaman-pedalaman. Kenapa? Oleh karena ya kita tidak bisa jual beli. Kalau kita tidak mau menerima tanda itu, maka kita tidak bisa belanja, kita tidak bisa untuk bertransaksi. Dan bagi mereka yang bertahan, ya mereka akan terpaksa untuk menerima itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya kita menerima tanda, apakah di dahi ataupun di tangan. Jadi ini ya tentunya merupakan satu amaran kepada kita bahwa satu saat memang ya kita harus ya terima kenyataan bahwa kita tidak bisa berjual beli kalau kita memang penyembah Allah yang benar. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan pertanyaan bagaimana kita membuktikan bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya. Saya berasal dari gereja GKPS. Bapak saya dulu adalah seorang perhanger. Saya masuk Advent itu pada tahun 1985. Jadi kenapa saya masuk Advent? Oleh karena saya mendapatkan satu selebaran. Selebaran itu bunyinya begini, Sabtu atau Minggu. Nah, saya kemudian membaca selebaran itu dan mendapati bahwa sesungguhnya hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Lalu saya mencoba mencari ya, apakah ada gereja yang memelihara hari Sabtu? Kebetulan di kampung kami tidak ada, sehingga saya tidak menemukan akan hari menemukan gereja yang memelihara hari Sabtu, sampai pada akhirnya pada tahun 1985 melalui KKR yang dilaksanakan di Jakarta, saya kemudian mendapatkan penjelasan tentang itu, dan itulah kemudian yang menuntun saya untuk bergabung dengan gereja ini. Nah, setelah saya masuk menjadi anggota gereja Advent, orang tua saya datang bersama dengan keluarga semua menanyakan, kenapa kau murtad? Ya, puji Tuhan, oleh karena saya sudah mempelajari, saya bisa menjelaskan kepada mereka. Saya bilang, ya Bapak, Ibu, Alkitab kita sama. Dan saya bersyukur mulai dari kecil kalian sudah ajari saya tentang ajaran Alkitab ini, dan kalian sudah ajarkan kepada saya tentang Yesus. Tetapi ada satu hal, kebenaran yang dilalaikan, yaitu adalah yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saat itu saya bilang, coba dibaca dulu dalam bahasa daerah, saya bilang. Lalu waktu itu mereka baca, ya, ingat Bapak pasingkon hari Sabat persarananin. Ya. Lalu kemudian saya tanyakan, hari Sabat persarananin atau hari Sabat, ya, hari perhentian itu hari apa? Lalu kemudian mereka saya ajak untuk membuka Lukas pasal yang ke-23. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 53 sampai dengan ayat 56 dan Lukas 24 ayat 1. Setelah saya suruh mereka membacakan, lalu saya tanyakan, hari apakah Yesus disalibkan? Hari apa Yesus berhenti di dalam kubur atau beristirahat dalam kubur? Lalu hari apa Yesus bangkit dari dalam kubur? Setelah mereka membaca ayat itu dengan cermat, akhirnya mereka dapat kesimpulan. Yesus mati pada hari Jumat, kemudian beristirahat dalam kubur pada hari Sabtu, lalu pada besoknya hari Minggu dia bangkit. Lalu saya bilang begini, itulah yang membuat saya bergabung dengan Gereja Advent.
Oleh karena sekarang saya tahu bahwa hari Sabat itu bukan hari Minggu, karena hari Sabat adalah hari sebelum hari Minggu. Ya, hari Sabat bukan hari Minggu, tapi hari Sabat adalah hari sebelum hari Minggu, dan hari sebelum hari Minggu adalah hari Sabtu. Saya bilang, ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya, contohnya menggunakan bahasa asli, bahasa Ibrani, ya. Ada Yom Ehad, Yom Sheni, Yom Selisi, Yom Rebi, Yom Kamis, Yom Hasisi, Yom Sheba atau Yom Sabat. Jadi dari situ kalau kita bisa jelaskan bahwa memang hari Sabat itu adalah hari yang ke-7. Ya, walaupun ada sekarang ini kalender yang dibuat hari yang pertama itu adalah hari Senin, hari ke-7 adalah hari Minggu, tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran Alkitab dengan menggunakan bahasa aslinya, tidak bisa dipungkiri bahwa hari Minggu itu adalah hari Ahad, hari pertama, dan hari Sabtu itu adalah hari yang ke-7. Ya. Jadi sekali lagi, saya telah bergabung dengan gereja ini oleh karena saya menemukan kebenaran bahwa hari Sabat itulah hari ke-7, hari Sabtu. Terima kasih. Semoga bisa menjawab dan bisa untuk menguatkan kita. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini ada masuk pertanyaan di room chat. Kalau di Alkitab disebut bahwa tanda itu adalah bilangan seorang manusia, sementara dari penjelasan Pak Pendeta bahwa 666 itu simbol organisasi atau bukan seorang manusia. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Kembali kepada slide kita, saya akan tunjukkan lagi. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, 666 itu adalah bilangan dari seorang manusia, dan itu adalah mewakili bilangan dari ya seorang pemimpin organisasi, a human organization, organisasi dari manusia yang pemimpinnya disebutkan adalah popes. Ya, ini sebagaimana ditegaskan, pemimpin daripada organisasi itu adalah pope atau paus. Dan ada lagi beberapa kutipan yang lain yang menjelaskan siapakah 666 itu, bahwa dialah yang merubah akan hari suci itu atau hari Sabat itu kepada hari Minggu, sebagaimana dalam Daniel pasal 7 ayat 25. Nah, jadi yang dimaksudkan di situ, human organization itu tentunya mempunyai seorang pemimpin, ya, mempunyai seorang pemimpin, dan pemimpin itu adalah paus sendiri. Ya, kita tidak tahu paus yang mana, walaupun banyak yang menduga-duga bahwa itu adalah paus sekarang ini, kita tidak tahu, karena Tuhan yang lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk kedatangannya ke dunia ini. Namun yang pasti bahwa sejarah akan terulang kembali. Supremasi kepausan yang pertama, bahwa ada pemimpin gereja yang merubah hari Sabtu kepada hari Minggu,
dan telah mendominasi selama 1260 tahun, maka hal itu akan terulang kembali pada zaman akhir. Akan ada penguasa yang akan memaksakan undang-undang hari Minggu. Ya. Jadi kita tegaskan kembali yang dimaksudkan di situ adalah human organization, itu adalah pemimpinnya, pemimpin daripada organisasi itu, yaitu pemimpin daripada kekuasaan kepausan, yaitu adalah paus sendiri. Baik, demikian jawaban yang kami bisa berikan sehubungan dengan pertanyaan ini. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, sebelumnya ini banyak yang minta bahan materi malam ini Pak Pendeta. Apakah nanti boleh di-share? Oke, boleh. Oke, Nanti kita bagikan. Oke, nanti kalau ada dari saudara-saudara yang ingin bahannya, boleh masukkan nomor WA atau emailnya di room chat kita, nanti akan dikirimkan oleh host bahan pelajaran malam ini. Baik, jika ada saudara-saudara yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Selamat malam Pak Moderator, Pak Pinem. Saya dengan Tapsul Manik boleh bertanya? Silakan Pak, silakan. Oke, makasih. Pak Pendeta, terima kasih atas pemaparannya yang sangat baik. Tapi saya ada pertanyaannya begini. Kan disebut itu tadi memang nama binatang, bilangan binatang sebetulnya. Namun disebut juga bilangan seorang manusia. Jadi sudahlah tepat bahwa itu menunjuk kepada pemimpinnya manusia. Namun pertanyaan saya begini, apakah dia sudah menjadi 666 ketika dahulu dia sudah ada, atau tunggu pada waktu nanti patung binatang itu diadakan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi, barulah dia benar-benar 666. Jadi yang sekarang atau yang lalu, atau maaf misalnya gini, atau paus-paus yang lalu-lalu itu belum termasuk 666. Tapi tunggu nanti pada waktu undang-undang hari Minggu mulai berlaku, disitulah dan orang itulah secara spesifik merujuk kepada 666. Itu pertanyaan saya yang pertama, tapi ada yang kedua yang masih berhubungan. Tadi ada slide yang ditunjukkan, yang dikutip dari A Word to the Little Flock, WLF. Itu adalah tulisan James White sebetulnya. Nah, di kutipan itu tadi, dan ini beberapa kali dikutip oleh sahabat-sahabat kita dari Davidian, yang memang kalau dibaca dengan cermat, terkesan bahwa 666 itu bukan binatangnya, tetapi image-nya, patungnya. Nah, kalau binatangnya, oke, kita pahami sebagai binatang yang keluar dari dalam laut, kepausan. Binatang keluar dari dalam bumi, yang bertanduk 2, Amerika. Lalu disebut patungnya. Patungnya adalah yang sama dengan itu, yaitu Protestantisme. Jadi di kutipan itu tadi, terkesan bahwa memang 666 adalah patungnya. Dan ini satu-satunya tulisan yang merujuk bahwa 666-nya adalah patungnya. Padahal di tempat-tempat lain tidak ada merujuk ke situ. Lebih tepat merujuk kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Bukan juga yang keluar dari dalam bumi. Begitu. Nah, jadi apakah kita bisa pegang kutipan itu, atau kita anggap itu sebetulnya kesalahan dari, mohon maaf, James White, gitu loh. Jadi barangkali James White ada sedikit berbuat kesalahan dalam hal itu. Karena kalau dibaca di kalimat berikutnya, karena dia sebutkan di situ adalah mengikuti sabat yang dibuat oleh paus, gitu. Terima kasih.
Pak Pendeta. Ya, baik, terima kasih Pak Manik. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang disebut dengan patung binatang, tanda binatang, dan bilangan binatang. Jadi ada 3 hal itu yang harus kita bedakan. Jadi kalau disebutkan patung binatang, itu adalah sebuah organisasi keagamaan yang bersatu dengan kuasa negara untuk memaksakan. Jadi sama seperti Raja Nebukadnezar, dia memaksakan kepada semua orang untuk menyembah kepada patung yang didirikan. Jadi patung di situ adalah simbol dari pemaksaan, ya, simbol pemaksaan, penyembahan. Sementara tandanya itu adalah merujuk kepada hari Minggunya, ya, hari Minggu. Karena tanda Allah adalah hari Sabat yang benar, kemudian tanda binatang adalah lawannya, yaitu berarti Sabat palsu, berarti hari Minggu. Sementara orangnya yang melaksanakan itu adalah itu yang disebut tadi bilangan namanya itu, itulah siapa pelaksananya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka atau paus-paus yang sebelumnya itu bisa disebut sebagai 666 ataukah itu masih akan terjadi ke depan? Kembali kepada Wahyu pasal 13 ayat mulai dari pasal 13 ayat 11, itu adalah munculnya kekuasaan dari binatang yang keluar dari bumi yang digambarkan dengan Amerika Serikat. Jadi di situ kita merujuk kepada peristiwa yang terjadi ke depan. Ya, bukan kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Kalau binatang yang keluar dari dalam laut adalah merujuk kepada masa lampau, yaitu binatang yang terluka itu ya pada tahun 1798. Sementara di dalam Wahyu pasal yang ke-13 mulai dari 11 sampai 18, di situ ada peran daripada binatang yang keluar dari bumi, yaitu Amerika Serikat, yang digambarkan dengan Protestan murtad, kemudian bergabung dengan binatang yang pertama itu. Binatang pertama itu memberikan kekuasaan kepada binatang yang keluar dari dalam bumi, lalu kemudian memaksakan akan undang-undang hari Minggu itu. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa 666 itu adalah merujuk kepada masa yang akan datang saat diberlakukannya pemaksaan undang-undang hari Minggu menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan, yang harus diikuti sebagai pengakuan kepada kekuasaan Babel rohani. Ya, jadi itu adalah merujuk kepada masa yang akan datang. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita tahu bahwa itu pasti akan terjadi. Ya, jadi itulah tanggapan sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Pak Manik. Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Manik? Apakah sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas, terima kasih. Tapi tadi saya punya 2 pertanyaan. Yang kedua yang memang belum ditanggapi, yang ada dari kutipan dari A Word to the Little Flock yang dibuat oleh James White. Ada itu tadi 666. Coba deh Pak. Ya ini. I saw that the number 666 of the image beast was made up. Jadi kesannya kan seperti patung binatangnya, padahal itu harusnya kan bilangan binatangnya gitu loh, yang adalah bilangan seorang manusia. Nah dalam hal ini apakah James White ada sedikit miss? Itu maksud saya. Karena ini satu-satunya yang mengarah ke patungnya, padahal di semua tulisan Ellen G. White yang lain tidak ada merujuk kepada patungnya ini, si 666-nya. Terima kasih, Pak. Ya baik, terima kasih dari apa yang disampaikan. Jadi kalau kita lihat di dalam kutipan ini memang ya seolah-olah bahwa itu sudah berdiri karena
I saw that the number of the image beast was made up, sudah didirikan, gitu ya. Dan itu adalah binatang yang sudah merubah akan hari Sabtu kepada hari Minggu. Jadi seolah-olah yang merujuk kepada Daniel pasal 7 ayat 25. Ya. Dan patung binatang yang kemudian telah mengikutinya dan encap the popes dan ya yang dipelihara oleh paus, yaitu adalah hari Minggu dan bukan hari Sabat Allah. Baik, demikian. Terima kasih atas masukannya. Ya, kalaupun mungkin ada yang perlu kita bahas untuk ke depan lebih lanjut, nanti boleh kita lihat lagi penjelasan tentang ini. Iya, Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Dikit aja. Jadi idealnya begini, idealnya. I saw that the number 666 of the beast tanpa image gitu loh, of the beast was made up, and that it was the beast that changed the Sabbath. Jadi cocok kalau kata image tidak ada di sana. Itu aja sih betul maksudnya. Hanya kata image ini menjadi satu ganjalan yang ada orang menggunakannya bahwa 666 bukan the beast-nya, bukan the pope-nya, tetapi image-nya. Ini yang menjadi pertanyaan saya, isu saya. Walaupun ini tidak terlalu krusial sekali sih ya, karena cuman mumpung karena ini dalam pembahasan sehingga muncul dalam pemikiran saya, apakah James White ada sedikit miss membuat kata image ini kok ada di sana. Tanpa kata image sudah mantap sekali ini. Nyambung gitu loh. Makasih ya, Pak. Ya, jadi apa yang ditekankan sehubungan dengan image di sini, patung itu adalah merujuk kepada pemaksaannya, Pak. Pemaksaannya. Jadi adanya unsur pemaksaan. Ya, itu yang mau ditekankan sehubungan dengan image patung. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa patung itu adalah bersatunya kekuatan negara untuk memaksakan. Ya, untuk memaksakan. Jadi penekanannya di sini adalah pemaksaannya. Demikian, Pak. Pak Pendeta, ini ada yang private chat ke saya. Tadi katanya di slide ada membahas tentang, ada muncul tentang tahun 508. Dan pertanyaannya, tahun 508 itu apa yang terjadi sehingga ada tahunnya pada pelajaran malam ini? Ya, baik. Jadi kenapa saya munculkan ini? Oleh karena banyak dari antara kita yang menafsirkan Daniel pasal 12 itu kepada kegenapan masa lalu, perhitungan 3,5 masa, 1290, 1335 itu dirujuk kepada kegenapan masa lalu, di mana ada Raja Clovis masuk menganut paham daripada Katolik pada tahun 508, dari situ kemudian membuka jalan bagi supremasi daripada kepausan pada tahun 538. Dan kemudian berkuasa selama 1260 tahun sampai 1768. Tetapi sejarah masa lampau itu memang ya kita tidak bisa pungkiri sudah terjadi. Dan itulah yang kita sebut dengan supremasi kepausan yang pertama. Tetapi dalam Wahyu pasal 13 bukan berbicara tentang kejayaan kepausan masa lampau. Ya, Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 18 bukan berbicara tentang masa lampau, tetapi adalah berbicara untuk ke masa depan. Karena itu adalah berbicara sesudah binatang itu terluka. Ya, sesudah binatang itu terluka. Dengan demikian itulah merujuk kepada zaman akhir. Dan saya sudah tunjukkan tadi bagaimana itu akan digenapkan di zaman kita ini, yaitu dengan dilaksanakannya Undang-Undang Hari Minggu, sampai kepada Malapetaka ke-7, kemudian ada Malapetaka 6, sampai kepada Dekret Maut, kegenapannya.
Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau boleh saya tunjukkan lagi itu tadi. Oh, boleh Pak Pendeta. Ini dia. Ya. Jadi 508 ini itu adalah masuknya Raja Clovis, Raja Prancis menganut paham Katolik. Dan dari situ membuka jalan kepada kejayaan dari Roma Kepausan tahun 538. Jadi 538 dimulailah kejayaan Roma Kepausan dan itu berlangsung sampai tahun 1768, itulah menggenapi 3,5 masa atau 1260 tahun. Kemudian untuk perhitungan 1290 itu mulai dari 508 sampai dengan 1798. Lalu 1335 itu mulai tahun 508 sampai 1843. Ya. 1843 itu mulainya pergerakan William Miller. Nah, yang saya mau tekankan adalah bahwa Daniel pasal 12 tidak merujuk kepada kegenapannya ke masa lampau, melainkan itu adalah akhir zaman. Sehingga itu akan lebih tepat digunakan kepada kegenapan Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Yaitu dengan munculnya supremasi kepausan yang kedua. Ya. Baik, demikian. Adakah lagi yang mungkin ditanyakan? Masih ada yang ingin bertanya? Ya, boleh saya bertanya? Boleh, silakan Pak Panjaitan. Silakan Pak Panjaitan. Baik, terima kasih Pak Pendeta buat materi yang sangat bagus pada malam ini. Saya mau bertanya yang di awal tadi tentang Vicarious Fidei dikaitkan dengan angka 666. Tetapi dalam pihak tadi sudah Pendeta jelaskan juga bahwa mereka juga mengatakan bahwa Elijah White juga merupakan angka 666 juga. Dan tadi Pak Pendeta sudah tunjukkan perhitungannya. Kalau demikian kira-kira bagaimana kita menjawabnya ini Pak Pendeta? Artinya di lain pihak kita menuduh mereka seperti itu, tapi dalam kesempatan yang sama juga mereka juga mengatakan bahwa kita lah kegenapan nubuatan angka binatang 666 tadi. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Panjaitan. Luar biasa pertanyaannya. Itulah makanya bagi kita sangat dianjurkan jangan menggunakan metode apa yang saya sebutkan, metode untuk menghakimi. Saya sebutkan ini metode menghakimi. Kita harus menggunakan metode pendekatan Alkitab. Karena ketika kita membuat metode menuduh dan menghakimi, maka yang terjadi adalah kita juga diserang balik. Jadi munculnya serangan dari pihak Gereja Roma Katolik mengatakan bahwa 666 itu adalah Ellen G. White adalah karena kita mengawali lebih dahulu menuduh atau menyimpulkan bahwa 666 itu adalah kepausan tanpa menggunakan pendekatan Alkitab. Ya. Jadi kalau kita langsung datang kepada penggunaan angka itu dari huruf-huruf, maka serangan balik datang. Karena kita menggunakan Vicarious Fidei, ya memang itu sudah dimulai oleh Martin Luther. Itu makanya gereja Lutheran yang sebenarnya lakukan itu, tapi kemudian diadopsi oleh gereja Advent. Ya, dengan menggunakan istilah Vicarious Fidei, maka dari situ kita langsung simpulkan bahwa 666 itu adalah paus. Walaupun memang jawabannya sama, tetapi caranya berbeda. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan tanpa menggunakan jalannya seperti apa.
Jadi saya tidak menganjurkan kita langsung menggunakan Vicarius Filii Dei menyimpulkan bahwa paus adalah 666. Lebih bagus kita menggunakan penjelasan Alkitab lebih dahulu yang walaupun nanti hasilnya juga sama. Ya. Jadi itulah hasil daripada kita langsung menyimpulkan tanpa menggunakan penjelasan Alkitab. Jadi kalau kita menggunakan Vicarius Filii Dei, maka serangannya adalah Ellen G. White adalah 666. Maka lebih bagus kita menggunakan pendekatan Alkitab. Kita terangkan kenapa kita berkesimpulan bahwa 666 itu adalah paus, maka kita terangkan dari dasar Alkitabnya. Bahwa dalam Daniel pasal 7 ayat 25, di situ ada penguasa yang merubah hari Sabtu kepada hari Minggu. Dan konsep yang sama kemudian muncul lagi pada zaman akhir, di mana hari Sabtu akan hari Sabtu itu akan dialihkan ke hari Minggu menjadi hari yang harus dikuduskan. Jadi undang-undang hari Minggu yang akan diberlakukan pada zaman akhir, maka itu adalah menggenapkan kepada apa yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Jadi yang saya maksudkan di sini, marilah kita menggunakan pendekatan Alkitab di dalam menjelaskan ini. Jangan langsung kita masuk kepada Vicarius Filii Dei. Demikian Pak Panjaitan. Baik, karena saya rasa juga jam sudah menunjukkan jam 9 lewat. Langkah baiknya kita menutup acara perbaktian kita karena besok juga kita akan kembali ibadah. Jadi terima kasih kepada Pak Pendeta Sinaga yang telah membawakan firman Tuhan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Memang kadang untuk membahas nubuatan ini cukup butuh waktu yang cukup lama, Pak ya. Pasti banyak pertanyaan karena masih banyak dari antara kita yang masih bingung dengan nubuatan. Saya rasa dengan penjelasan Pak Pendeta malam ini, kita mungkin sedikit dicerahkan akan tentang misteri yang ke-666. Baiklah, untuk menutup acara perbaktian kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu penutup berupa lagu pujian yang akan dibawakan oleh Nyonya Ermar Paung, Boru Panjaitan. Apa
Untuk doa penutup, saya persilakan Pendeta Sinaga. Baiklah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpuji dan termulialah nama-Mu. Engkaulah Allah kami, Engkau pencipta kami. Engkaulah pemilik kami, dan Engkaulah yang menjadi sumber daripada segala sesuatu. Terima kasih oleh karena pada malam hari ini, kami beroleh kesempatan untuk bersekutu lewat Zoom ini, mempelajari akan firman Tuhan. Oleh sebab kami rindu untuk semakin didewasakan di dalam kerohanian kami. Kami rindu untuk memahami akan firman Tuhan lebih dalam. Oleh sebab kami menyadari bahwa firman-Mu adalah merupakan senjata bagi kami untuk menghadapi akan segala penipuan setan pada akhir zaman. Khususnya pelajaran pada malam hari ini tentang misteri bilangan 666. Supaya kami boleh disadarkan dan diingatkan akan adanya pemaksaan hari Minggu yang akan terjadi ke depan. Dan bila mana itu terjadi, biarlah kami boleh tetap setia di dalam pemeliharaan hari Sabat Tuhan. Menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan, tetap di dalam memelihara dan menguduskan hari Sabat Tuhan. Diberkatilah kiranya seluruh umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Diberkatilah kiranya dalam kehidupan keluarga, diberkati dalam kesehatan, dan diberkati dalam kehidupan kerohanian. Kiranya Tuhan memberkati pendeta jemaat, pendeta sembiring, demikian juga tua-tua jemaat, supaya dapat mempersatukan jemaat Tuhan untuk boleh menjadi alat Tuhan yang ampuh di dalam menyampaikan akan kabar baik keselamatan kepada banyak orang. Berkatilah kami semua bila mana kami akan beristirahat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami istirahat yang baik, supaya besok pagi kami dapat memiliki tubuh yang sehat untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri perbaktian malam hari ini, saya serahkan kepada pendeta sembiring untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembicara kita. Baik, selamat sahabat bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan pada malam hari ini, oleh karena firman Tuhan yang begitu indah, menguatkan kita, memberkati kita pada malam hari ini, memberikan kepada kita pencerahan, dan firman Tuhan itu mudah kita cerna ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas firman yang luar biasa malam hari ini. Mudah dicerna, ya, sangat rasional, tak dapat dibantah, dan alkitabiah, ya, dan sangat alkitabiah. Jadi memang Daniel pasal 12 juga mengatakan bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah. Jadi malam ini pengetahuan kita bertambah tentang nubuatan. Ya, orang berhikmat akan memahaminya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Amang Pendeta. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, dan memberikan keberhasilan dalam segala pekerjaan pelayanan di organisasi Tuhan ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengundang hamba Tuhan ini. Terima kasih kepada Reja sebagai MC, dan terkhusus terima kasih semua yang hadir, seluruh partisipan. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita semuanya. Selamat Sabat, terima kasih. Amin. Baik, sampai di sinilah acara perbaktian kita pada